Dan pada hari ini kita masuk pada hadis yang ke-11, haditsul hadi asyara, hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhuma sebeti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihalatahu hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hadis diriwayatkan dari Abi Muhammad. Abi Muhammad adalah kunyah, sebuah panggilan, sebuah julukan. Jadi di Arab ini ada 3 jenis panggilan. Pertama adalah alam asma, nama yang diberikan orang tua kepada kita, itu adalah nama asli. Lalu ada dikenal di Arab kunyah, yaitu dipanggil dari anaknya. Misalnya punya anak Yahya, kita disebut Abu Yahya. Punya anak Qasim, kita disebut Abdul Qasim. Kunyahnya adalah An Abi Muhammad. Ini adalah kunyah dari Sayyidina Hasan Al-Hasan ibni Ali, dari Sayyidina Hasan bin Ali, atau cucu dari Rasulullah SAW, putra dari Sayyidina Ali ibni Abi Thalib, putra dari Abi Thalib. Abi Thalib itu adalah suami dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Fatimah adalah putri dari Rasulullah SAW. Radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya, yakni Al-Hasan dan Abi Thalib. Seperti Rasulullah, dan Sayyid Hasan juga merupakan dari cucu dari Rasulullah SAW. Jadi putra keturunan Rasulullah SAW itu putranya yang laki-laki meninggal Sayyidatina Fatimah, punya cucu-cucu Sayyid Hasan dan Husain. Maka dzurriyyah Rasul itu nisbat Rasul dan lari ke Hasan dan Husain. Maka kok dzurriyyah Rasul diambil dari Sayyid Hasan, padahal Hasan itu putra dari Abi Thalib yang merupakan istri dari suami dari Fatimah, bukan laki. Karena kalau kita dzurriyyah kok dari Sayyid Hasan, siapa yang memberitahu Rasulullah sendiri bahwa keturunan itu adalah keturunan dari Sayyid Hasan dan Husain. Nah, kalau kita kan patriarki ya, dari laki gitu. Jadi kita punya anak laki. Ini larinya ke Rasul memang yang menjelaskan bahwa Rasulullah sendiri bahwa keturunanku itu dari Sayyid Hasan maupun Sayyid Husain. Nah, Sayyid Hasan ini terkenal alim, terkenal tawadhu, cerdas, hamilan, mutawadhi'an, dan seterusnya. Maka kalau kita mengenal Habib atau dzurriyyah Rasul dari Sayyid Hasan itu biasanya lebih lembut. Jadi dzurriyyah dari Sayyid Hasan itu biasanya lebih lembut. Jadi kalau marga Al-Hasni itu biasanya jauh lebih lembut. Itu dari Sayyid Hasan. Apa beliau menyatakan hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sibeti Rasulullah, cucu dari Rasulullah. Jadi sibetun itu adalah istilah bahasa Arab yang merupakan cucu dari anak perempuan. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, punya anak cucu itu bukan sibtun. Kalau sibtun itu kita punya anak perempuan lalu punya anak, itu namanya sibtun, cucu. Tapi kalau dari laki hafid itu, jadi memang bahasa Arab cucu laki sama cucu perempuan itu beda, kan gitu ya. Tondo sih kajian tafsir ketika warahmatullahi dan kesayangan Rasul. Jadi Sayyid Hasan ini dalam ini dijelaskan juga adalah
orang yang sangat disayangi, mencintai Rasulullah SAW, kesayangan dari Rasulullah SAW. Jadi nggak kurang dari berbagai peristiwa hadis yang menjelaskan bagaimana sayangnya Rasul kepada Sayyid Hasan ini. Jadi perilaku Rasulullah kepada cucunya ini menunjukkan yang kasih sayang. Jadi mencium, menggendong, menunjukkan perilaku kasih sayang Rasul kepada. Jadi di masjid begini Rasul nggak sungkan, bahkan ketika sedang sholat pun lama punggungnya itu. Kenapa? Karena di dalam punggungnya digendongi sama Sayyid Hasan, cucu-cucunya. Betapa sayangnya Rasulullah kepada cucunya ini. Dan itu juga memang pelajaran, bukan tanpa maksud. Maka itu ketika suatu saat bagaimana Rasulullah memberikan rasa sayang dengan mencium cucu-cucunya itu, seorang Badui sempat menyatakan, saya ini punya 10 anak laki-laki, tidak satu pun yang pernah saya cium anak-anak saya itu. Bagaimana dengan pelajaran Rasulullah SAW. Jadi warai fanatamu dalam kesayangan Rasulullah SAW. Qala, berkata Sayyidina Hasan, hafidtu min Rasulillah SAW. Saya menghafal, saya mengingat, saya memperhatikan, saya menjaga. Jadi hafidtu itu kuat. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, tapi menjaga, mengingat, mengikat gitu. Dari Rasulullah SAW, dari utusan Allah yang Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, dak ma yari buka, dak tinggalkanlah ma atas perkara yari buka yang meragukanmu. Jadi tinggalkanlah atas perkara yang meragukanmu. Ilama kepada perkara la yari buka yang tidak lagi meragukan. Rawahu Nasai, diriwayatkan dari Imam Nasai, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata hasanun shahih, hadis hasan dan sahih. Jamaah salat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajak kepada kita satu pegangan yang nyata, yang memudahkan. Kalau bahasanya ini bahasa babon, induk. Pokoknya kalau kita berdiri atas perkara-perkara yang ragu, tinggalkan. Pilih sesuatu yang yakin, yang nyata. Kan itu. Ini pongkol gitu. Misalnya ketemu sesuatu kok ragu, ya tinggalkan. Dakma yaribu ilamala yaribu. Tinggalkan perkara yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang yakin. Kita kan memang sebagai manusia itu sangat potensial pada wilayah yang ragu-ragu itu. Jadi pergi enggak ya, ada misalnya gitu. Ragu, tinggalkan. Jadi ini juga hadis sekaligus mengajak kepada kita untuk enteng pada kita. Jadi kalau ini ada ke warung, wah warung ini kayaknya bersih apa enggak ya? Minyaknya ada mengandung babi apa enggak ya? Bau-bau ini. Rasanya sudah ragu, nggak usah masuk warung. Tapi kalau pede, enggak nih warung ini bersih, nggak mungkin lah. Nah ini masuk. Nah jadi ini ada satu cerita para kiai, ulama-ulama Mesir di Amerika kan gitu. Nah, namanya pelesiran pertama diajak makan satu resto. Begitu selesai ketemu temannya, kamu makan di mana di sini? Loh, itu kan makanannya tuh ada babi, ada segala macam. Alhamdulillah. Ya saya nggak apa-apa, nggak tahu ya, yakin makanya kan. Alhamdulillah nggak ada masalah, nggak tahu, ya kan gitu, tetap halal. Jadi kalau malah tadi nanya dulu, mohon maaf, masuk resto ini makanannya mengandung minyak babi apa enggak? Oh iya, nah, nggak jadi, nggak dapat rezeki. Nah, karena nggak nanya, yakin, makan lahap, balik nggak tahu. Ya alhamdulillah kalau ini berarti rezeki. Nah suatu ketika juga cerita dari para kiai-kiai di daerah Kudus. Dulu itu ada namanya Sunan Kudus Abu Ja'far. Dalam dakwah Islam itu
dia tahu bahwa salah satu yang dilarang dalam Islam adalah makan daging babi. Daging babi ya, ini mau dikerjain lah kira-kira, dipermalukan. Kiai kok makan barang haram. Jadi musuh-musuhnya itu menjebak, menjamu, mengundang Syekh Ja'far Sunan Kudus untuk menikmati jamuan makan. Padahal dagingnya itu daging babi. Diundang ya, namanya kayak diundang jamu dan padahal itu jebakan dalam dakwah. Itu dia dianggap menghalang-halangi bahaya karena dulu hidup budaya kan kuat. Maka dalam salah satu penghormatan terhadap kelompok Buddha di daerah Kudus itu, Sunan Kudus itu tidak membolehkan menyembelih sapi karena sapi itu bagi tradisi masyarakat Hindu itu disucikan. Maka di Kudus sampai sekarang itu kalau kita dengar ya kerbau yang disembelih bukan sapi. Jadi kalau kita di sana ada soto kerbau, nggak ada sapi. Tapi dijamulah Syekh Ja'far itu dengan makanan lahap. Begitu selesai, Sunan, kamu jangan keliru, jangan buat yang kamu makan tadi itu adalah makanan haram karena makan itu adalah makanan babi. Yang Kiai nggak kalah setel. Begitu di zaman begitu, alhamdulillahirabbil alamin. Seumur saya nggak makan halal babi kalau nggak sampai jamu. Jauh-jauh makanan karena nggak tahu. Ya ini kalau nggak pakai nggak ada. Ini halal karena nggak tahu. Jadi Kiai nggak kurang akal kan kalau nikmat nggak tahu itu. Jadi sebenarnya kalau kita ragu jangan lakukan. Ini jelas pangkolan. Nah biasanya kalau kita ragu, Allah Subhanahu Wa Taala misalnya kita mau punya pilihan jodoh, ini jodoh saya apa enggak ya, kayaknya A, B, C. Lalu kita istikharah. Istikharah yang paling enak, enteng itu jawaban istikharah adalah ketika kita dari ragu-ragu itu menuju kemantepan. Kok makin mantap, yakin, tetap perasaan plong, nggak ada beban, itu berarti lakukan. Kok makin ragu, makin kencang, ya tinggalkan. Kira-kira gitu. Ini resep-resep. Ya ini resep-resep para pendahulu kita, ulama kita mengajarkan kita yang paling enteng. Yang kita ini bukan makom yang khusus, yang karena istikharah lalu dikasih tanda-tanda yang lebih jelas. Pokoknya bahwa kita istikharah makin yakin. Ini saya mau ambil kerjaan ini apa enggak ya? Kayaknya begini, nanti mudarat apa baik dan seterusnya. Biasanya kita istikharah lalu kita menuju ke dalam keyakinan, kemantapan. Jadi makanan ini kayaknya ngandung sesuatu yang ini apa enggak ya? Haram apa enggak ya? Pokoknya kalau ragu, karena innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu jelas, haram juga jelas. Wa bainahuma mutasyabihat, dan yang di antara keduanya itu mutasyabihat. Bawa dia yang kanan atau jelas-jelas dia yang saya kira itu hadis ke-11 ini sungguh ini enak sebetulnya bagi kita kaum muslimin dalam menjalani kehidupan. Dhamma yaribuka ila Allah yaribuka. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.